Makanya ada doa, Allahumma amitna muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bisalihin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam, hidupkan kami dalam keadaan Islam, pertemukan kami dengan orang-orang yang saleh. Itu yang pertama. Kalau mau mati husnul khotimah, berdoa kepada Allah. Yang kedua, ya, usahakan hidup di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu kebiasaan, jalan cara yang ditempuh oleh Rasul, ditempuh oleh para sahabat, dan ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Kalau hidup tidak di atas sunnah, tidak mungkin mati husnul khotimah. Ini juga ada doanya yang diajarkan Rasul kepada umatnya. Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa izni min mudhillatil fitan. Ini penting banget itu. Ya Allah, hidupkan aku di atas sunnah nabimu. Kemudian matikan aku di atas agamanya, mati di atas Islam, mati husnul khotimah. Dan lindungi aku dari berbagai macam fitnah yang membuat aku sesat, membuat aku celaka, membuat aku binasa, bahkan membuat aku masuk neraka. Ini penting doa ini, ya. Kemudian yang selanjutnya, solih agama. Usahakan agama kita harus baik. Kemudian soleh dunia kita harus baik. Soleh akhirat kita harus baik. Kemudian umur yang Allah berikan, makin bertambah umur, makin ditambah umur, makin dipanjangkan umur, makin digunakan untuk berbuat baik. Agar apa? Agar ketika mati menjemput kita, malakul maut mencabut nyawa kita, itu dalam keadaan rest in peace, dalam keadaan istirahat dengan damai. Tidak akan bertemu lagi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan. Usahakan ketika kita di alam kubur tidak bertemu dengan sesuatu yang buruk. Dan itu doanya diajarkan oleh Rasul. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, solehkan agamaku karena agama itu benteng hidupku, solehkan dunia karena dunia itu tempat hidupku, solehkan akhiratku karena akhirat itu tempat kembaliku. Jadikan hidupku setiap hari, setiap waktu, setiap saat bertambah kebaikan. Dan jadikan matiku sebagai waktu istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini doa singkat tapi padat. Ini merupakan kebutuhan primer manusia. Kemudian yang selanjutnya ada 5 tanda kematian. Hati-hati dengan 5 tanda kematian. Jadi mati itu digoibkan, tapi orang mati sesuai dengan kebiasaan. Dalam waktu yang sama ada yang tidak digoibkan dari kematian. Itu apa? Tanda-tanda kematian. Bahwa orang itu sudah dekat dengan kematian. Apa itu? Yang pertama ketika umurnya sudah memasuki 60 sampai 70 tahun. Jadi 60 sampai 70 itu interval waktu di mana orang sudah dekat dengan kematian. Hati-hati. Ya. Berhenti berbuat maksiat itu. Ya, amaru ummati ma baina sitina wa sab'ina sana. Jadi kata Rasul, umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya, jadi umur umat Rasul itu rata-rata pendek-pendek. Ya. Jadi paling tua 60, mentoknya 70 tahun. Itu pun wa aqalluhum man yajuzu dzalika kata Rasul. Sangat sedikit ya umur umatku yang bisa melampaui 60 tahun, apalagi sampai 70 tahun. Yang kedua, tanda kematian itu kalau sudah tua, ya, rambut sudah mulai ditumbuhi uban. Semakin tua, uban semakin banyak. Ada 2 cara menyikapi uban itu. Yang pertama dengan disemir. Ya, yang kedua tidak dicabut. Yang ketiga dibiarkan apa adanya. Karena uban bagi orang yang beriman nanti pada hari kiamat akan memancarkan cahaya. Jadi orang yang beriman itu akan memancarkan cahaya dari bekas wudunya dan dari uban yang tumbuh di rambutnya yang kemudian nanti akan memancarkan cahaya. Ya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu zat yang telah menciptakan kalian dari lemah kemudian menjadi kuat. Dari kuat kemudian menjadi lemah kembali. Bahkan setelah itu bukan hanya lemah saja, ditambah bonus yang namanya uban. Ya. Asalnya kita lemah, setelah lemah dikuatkan. Itu rububiyatullah, Allah itu sebagai Rabb. Ya. Setelah kuat dilemahkan lagi.
Tapi lemahnya bukan lemah saja, ditambah dengan yang namanya uban sebagai tanda bahwa dia sudah dekat dengan kematian. Makanya banyak berdoa seperti tadi. Rabbana afriqna sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma ahyina muslimin wa wa amitna muslimin, ya. Wa ahyina muslimin wa alhiqna bisolihin. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini jelaskan bahwa tanda kematian yang ketiga, sudah banyak penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, penyakit sudah numpuk, dan itu biasanya dimulai ketika umur 60 tahun, ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut udah lengkap itu. Silakan. Ya, namanya B kompleks, ya. Ada budak, ya. Kemudian apa? Bengek, apalagi itu. Batuk, biri-biri, beser, boson dan sebagainya tuh. Jadi tambah tua, tambah banyak penyakitnya. Jadi ada yang menarik di dunia ini. Orang berusaha untuk mengumpulkan harta, tapi ternyata nggak kumpul-kumpul, nggak banyak-banyak, ya. Tapi yang namanya penyakit nggak pernah orang mengumpulkannya, tapi tambah umur, tambah banyak, ya. Itu mengingatkan betapa manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa manusia itu makin lama makin dekat dengan kematian. Tapi ada, ya, orang yang penyakitnya nggak banyak, cuma satu, tapi mematikan. Misalnya stroke, jantung dan sebagainya. Tapi ada benar-benar penyakit walaupun cuma satu dan memang mematikan, namanya sakratul maut. Dan sakratul maut ini satu-satunya penyakit yang tidak bisa diobati, baik dengan obat kimia, dengan obat herbal, dengan obat tradisional, bahkan dengan obat ritual pun tidak bisa. Jadi orang yang sedang sakratul maut tidak bisa diruqyah, tidak bisa dikasih jamu dan sebagainya. Yang bisa cuma ditalkinin, ya, dekat ke kupingnya dibisikkan la ilaha illallah. Karena itulah yang kalau dia bisa mengucapkan dakhala jannah, pasti masuk surga. Jadi semua obat ada penyakitnya, ada obatnya. Jadi jangan putus asa ketika Allah menguji dengan penyakit, pasti ada obatnya. Tapi ada satu penyakit yang tidak ada obatnya. Pertama adalah penyakit tua nggak ada obatnya. Yang kedua penyakit yang namanya penyakit yang paling sakit, yang belum pernah dan tidak pernah ditemukan oleh manusia ketika penyakit itu, yang namanya sakratul maut. Makanya dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya mati. Mati itu ada rasanya. Dan menggunakan kata zauk. Zauk itu rasanya tidak hanya lokal, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki terasa sakit semuanya. Sehingga saking tidak kuatnya menahan penyakit itu, dia mati. Makanya hati-hati. Usahakan dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya, agar kita dilindungi dari penyakit yang paling jelek. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya, kita berlindung dari penyakit kulit yang namanya kusta. Kemudian dari penyakit yang namanya gila. Kemudian dari penyakit yang bisa mencopot kuku, ya. Ada tuh kuku sampai copot itu gara-gara penyakit itu. Dan yang selanjutnya kita berlindung kepada Allah dari penyakit yang paling jelek. Jangan sampai kita mengalami penyakit seperti itu. Dan yang kelima, tanda kematian itu ketika sedang dalam perjalanan. Baik perjalanan dekat dari rumah ke tempat kerja atau perjalanan jauh ketika pulang kampung. Itu dekat dengan kematian. Makanya diajarkan supaya kita mati husnul khotimah kalau itu adalah, ya, perjalanan terakhir hidup kita. Apa doanya? Doanya adalah ketika berzikir kepada Allah, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, Maha suci Engkau, ya, yang telah menggerakkan kendaraan ini, baik kendaraan hidup ataupun kendaraan yang dalam bentuk mesin. Kami tidak bisa menundukkannya. Jadi orang yang jago ketika nyetir, ketika remnya blong nggak bisa apa-apa, atau setirnya patah nggak bisa apa-apa. Yang mengendalikannya adalah Allah SWT. Apalagi kemudian kendaraannya itu berupa makhluk hidup. Allah yang menundukkan itu. Dan kemudian, ya, kita berikrar
bahwa kami sesungguhnya akan kembali kepadamu. Bisa jadi itu perjalanan terakhir